Bab 1966, Nyonya Feng Wanner. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang. Susu, orang tua, aku sudah lama tidak melihatmu. Di samping Susao, seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan lengan merah dengan mudah menghentikan tongkat giok milik wanita simpanan itu, menoleh untuk berbicara kepada wanita simpanan itu, dan ada suara yang kuat dalam suaranya. Ia memiliki keinginan yang kuat untuk bertarung, dan matanya menatap yang terakhir seperti binatang buas, dan pendatang itu tidak baik. Orang ini, melihat ini, Xiao Yan dan Su Sueying tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Jelas bahwa mereka dapat mencium penindasan yang sangat kejam dari orang tua itu. Melihat bahwa tidak ada apa-apa di dua peti mati di belakang Su Sao, mereka segera mengerti apa. Napas seperti itu juga reinkarnasi. Puncak api kesempurnaan Douxian Bintang 8 di klan Yan, dan penatua tertinggi Yan Yan, tampaknya kejeniusan istana jiwa selama hampir 1000 tahun tidak lain adalah kamu. Pada saat ini, mata wanita itu menyipit perlahan, sentuhan ketidakpedulian aura keraguan yang menakutkan menyapu seluruh alun-alun seperti gelombang badai, dan keterkejutan di istana jiwa Susao mencapai ekstrim dalam suaranya. Bahkan di zaman kuno, sama sekali tidak ada satu orang pun di istana jiwa yang dapat mengendalikan begitu banyak cara, belum lagi tindakan Susao hari ini, yang tidak diragukan lagi mengalahkan diri sendiri. 8 ras utama di zaman kuno, kecuali klan Xiao, 7 ras utama yang tersisa, para leluhur dan bahkan para tetua di klan, kekuatan mereka hanyalah petarung abadi bintang 7 atau bahkan petarung abadi bintang 8, dan orang-orang ini memiliki warisan yang panjang. Itu juga karena ras kuno. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai reinkarnasi atau kesempurnaan Douxian Bintang 8 akan dipromosikan menjadi penatua tertinggi di klan mereka masing-masing dan memasuki area terlarang klan mereka masing-masing untuk mundur. Kecuali ras tersebut dihancurkan, mereka tidak akan dapat melakukannya, akan muncul dengan mudah. Penatua Taisang adalah pembangkit tenaga listrik strategis yang sebenarnya di antara siang hari ini. Ini juga merupakan larangan yang diberlakukan oleh penegak hukum benua Doudi kepada ras kuno. Lagi pula, jika kekuatan reinkarnasi kuat, begitu dia melakukannya, itu dapat menyebabkan keributan. Tentu saja, ini adalah rahasia dari 7 ras kuno, dan hanya mereka yang memiliki moral dan rasa hormat yang tinggi yang mengetahuinya. Feng Wanner, aku tidak melihatmu selama 10.000 tahun. Aku tidak menyangka kau akan berakhir seperti ini karena kesengsaraan reinkarnasi. Pada saat ini, lelaki tua Yan Yan di samping Susao memiliki sedikit perubahan dalam suaranya, dan dia berbicara dari sini. Nada bicaranya, sepertinya mereka berdua sudah saling kenal sejak lama. Lelaki tua Yan Yan, bagaimana kau bisa menyebut nama kursi ini sesuka hati? Sosok Feng Wanner yang bungkuk berdiri sedikit, dan jejak kemarahan segera muncul. Sebenarnya, aku penasaran mengapa hubungan antara para penjagamu dan klan Xiao putus. Yan Yan, tetua tertinggi klan Yan, tidak terburu-buru dan terus berbicara. Kau mencari kematian, karena begitu provokatif oleh orang tua ini, riak energi putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di telapak tangan Feng Wanner, dan ketika dia meremas telapak tangannya, sebuah kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya diarahkan padanya. Ledakan, Weng berdengung. Untuk sementara waktu, situasi di alun-alun berubah, kekosongan langsung membeku dan memadat, dan belenggu es yang mencolok muncul, dan aura yang meletus di jalan benar-benar mencekik. Lupakan saja, aku sudah lama ingin bersaing dengan penjaga pertama, tetapi sayangnya milikku tidak layak disebut di matamu. Tapi sekarang, itu tidak seperti dulu lagi. Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa kekalahan anak buah penjagamu sudah cukup untuk membuatmu mendongak. Suara Yan Yan baru saja jatuh, dan api yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar dari tubuhnya seperti air pasang, langsung mengubah rambut putihnya menjadi coklat yang menyeramkan. Rambut coklat, dikelilingi oleh api coklat, memicu kekuatan tetua tertinggi klan Yan Yan hingga ekstrim. Reinkarnasi, dan sama sekali bukan untuk menyentuh reinkarnasi, tetapi untuk benar-benar melangkah ke reinkarnasi. Kekuatan kursi ini sangat dalam dan halus, tetapi tidak sebanding dengan reinkarnasi Anda. Karena Anda berani menerobos ke tempat ini, biarkan kursi ini tetap di sini selamanya. Mata indah Feng Wanner berkedip dengan jejak aura pembunuh sedingin es yang bahkan dapat membekukan jiwa manusia,
menatap Yan Yan, suhu di atas seluruh alun-alun anjlok, seperti gua dingin 10.000 tahun yang perlahan terbentuk. Boom! Hanya dengan ditatap oleh Feng Wan'er, kekosongan di sekitar Yan Yan langsung diselimuti es dan dipenjara. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kekosongan di sekitar Yan Yan, dan kemudian semuanya meledak di titik-titik kunci Yan Yan. Tembak, retak, untaian es yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung kekuatan reinkarnasi kuno dan misterius sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, tetapi ketika menusuk tubuh Yan Yan, tubuh orang ini penuh dengan lubang dan hampir jatuh sepenuhnya. Serangan dan luka itu sembuh dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Xiao Yan dan Su Suiying mengerutkan kening. Teknik sihir abadi yang dipamerkan oleh Su Shao ini benar-benar dapat bekerja pada pembangkit tenaga reinkarnasi. Selain itu, sebagai tetua tertinggi dari klan Yan, kekuatan Yan Yan mungkin cukup untuk menempati peringkat 3 teratas di antara klan Yan. Bagaimana orang ini mencuri mayatnya? Dan bagaimana cara memberkati sihir mayat hidup di atasnya? Anda harus tahu bahwa Su Shaoke hanyalah kekuatan tahap awal dari 8 bintang pejuang abadi. Sepertinya kamu datang dengan persiapan. Melihat fenomena aneh seperti itu di tubuh Yan Yan, ketenangan di wajah Feng Wan'er juga perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi bermartabat yang langka. Kekuatannya telah melangkah ke reinkarnasi tingkat ketiga, tetapi ketika dia melewati reinkarnasi tingkat keempat, dia gagal melampaui malapetaka. Lapisan yang berat, kalau tidak, pejuang abadi akan memiliki kehidupan yang tak ada habisnya. Jika bukan karena kegagalan melampaui kesengsaraan, Feng Wan'er tidak akan setua ini. Tapi sekarang gelombang Yan Yan hanyalah reinkarnasi, tetapi dalam kasus penyakit gelapnya sendiri, dia dapat dengan mudah mengatasinya, tetapi jika orang ini memiliki tubuh, mayat hidup, yang aneh, aku khawatir bahkan jika itu Feng Wan'er, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekuatan semacam ini tidak pernah terdengar, bahkan dengan pengalaman Feng Wan'er, hanya ada beberapa orang di seluruh dunia 1000 besar yang tahu cara mengendalikan tubuh abadi, dan tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk mengendalikan mereka. Sepertinya ada yang salah. Sepertinya ada hubungan samar antara Su Shao dan peti mati merah tua, serta kedua orang ini. Apakah itu ilusi? Ketika keduanya menemui jalan buntu, kekuatan jiwa dan mata Xiao Yan menatap Su Shao yang dilindungi oleh seorang Douxian perfeksionis bintang 8. Saat ini, Su Shao tampak sangat aneh. Warna darah langka melintas di sekujur tubuhnya, dan di dahinya yang ilusi, ada pola darah jahat yang tampaknya berasal dari zaman kuno, menelan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, garis-garis darahnya yang ditutupi dengan kata-kata berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya bergetar sedikit. Setiap getaran akan memiliki hubungan samar antara kedua peti mati itu. Dalam kata-kata itu, ada kekuatan yang sangat dibenci Xiao Yan. Xiao Yan. Su Suiying juga melihat bahwa situasi saat ini sangat sulit dipahami, dan segera mengeluarkan suara rendah. Benar-benar merepotkan. Xiao Yan mendesah pelan, melampiaskan kekuatan jiwa yang luar biasa. Xiao Yan tahu bahwa antara publik dan pribadi, Feng Wan'er adalah penjaga pertama, dan dia harus membantu, dan begitu mereka dikalahkan, saya khawatir Su Shao tidak akan melepaskannya. Tepatnya, kebencian baru dan kebencian lama dihitung bersama di sini hari ini. Kali ini, apapun yang terjadi, dia tidak bisa melepaskan Su Shao. Xiao Yan selalu merasa bahwa ancaman Su Shao lebih menakutkan daripada siapapun di Istana Jiwa. Di alun-alun, batu-batu hitam melayang perlahan, dan kekuatan misterius dari yang misterius dan misterius sedikit meresap. Dalam ketidakjelasan, secercah kilau samar muncul. Tampaknya menertawakan segala sesuatu di dunia, dan tampaknya membenci segalanya. Kekuatan semacam itu, dapat dikatakan bahwa itu telah melampaui reinkarnasi terlalu banyak. Formasi segel yang mengerikan di luar batu hitam, jika diangkat dengan gegabah tanpa bimbingan Feng Wan'er, saya khawatir bahkan reinkarnasi yang kuat hanya dapat berakhir menjadi abu setelah menyentuhnya. Bagaimanapun, meskipun formasi penyegelan tampaknya transparan, kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Bersiaplah, aku akan menghentikan pembangkit tenaga listrik sempurna Douxian bintang 8 selama 3 napas untukmu dalam beberapa saat, dan sisanya hanya dapat diserahkan kepadamu. Tolong, setelah masalah ini selesai, aku akan memberitahumu semua yang kamu tahu. Sementara Nyonya Feng Wan'er dan Yan Yan sedang berhadapan, transmisi suara jiwa Su Suiying berkata kepada Xiao Yan,
dan gadis itu menggigit gigi peraknya sebentar. Jelas ketika dia mengucapkan kata-kata ini, tekanannya sangat meningkat, tetapi untuk menyelesaikan situasi saat ini, dia hanya bisa menggigit peluru, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, prasangka Su Sueying terhadap Xiao Yan telah berkurang seminimal mungkin. Bagaimanapun, jumlah penjaga cukup kecil, dan sebagian besar pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi sekarang mundur. Jika Nyonya gagal, tidak hanya hal-hal yang mereka jaga akan hilang sepenuhnya, tetapi mereka juga tidak dapat melarikan diri dari nasib buruk. Tidak perlu. Xiao Yan menatap Su Sueying dengan penuh minat, melihat api hitam di tubuhnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, api semacam itu cukup aneh. Xiao Yan tidak bisa mengatakan betapa anehnya itu, tetapi itu benar-benar membuat Xiao Yan merasakan ekspresi yang mengharukan, ditambah kekuatan gadis ini hanya seorang petarung abadi bintang 6, Xiao Yan tidak ingin dia mati sia-sia. Kamu, Su Sueying mendengar kata-kata itu, matanya yang indah menyusut rapat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus genit. Dia diinjak-injak oleh Xiao Yan Qi, dan dia jelas memiliki sedikit kemarahan. Xiao Yan ini bukan hanya orang yang kasar, tetapi juga seorang pria yang berbicara dengan fasih. Orang itu adalah pembangkit tenaga listrik yang lengkap dari Dosian Bintang 8. Xiao Yan ini tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan klan Xiao. Sekarang hanya ada beberapa keturunan klan Xiao, apakah orang ini masih begitu sombong? Su Sueying benar-benar ingin menamparkan Xiao Yan sampai mati, bagaimana dia bisa begitu keras kepala? Apakah karena kesalahpahamanku padanya tadi? Apakah dia tidak tahu bahwa hanya ada harapan dalam hidup? Meskipun dua api suci di tubuhmu sangat kuat, sangat sulit untuk menekan dan menyatukannya dengan kekuatan kasar. Sekarang mereka saling melawan, dan tampaknya api hitam itu belum sepenuhnya dimurnikan olehmu. Jika kamu menggunakannya dengan gegabah, kamu akan meninggalkan bekas yang sangat traumatis. Adapun orang ini, meskipun sulit, itu masih tidak sulit bagiku. Benar, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sosoknya bergerak cepat seperti hantu, dan langsung menyerang Su Shao. Kesombongan yang membakar menyebar. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, Su Sueying tidak berbicara atau bergerak, dia hanya meremas ringan dengan telapak tangannya. Apa yang baru saja dikatakan Xiao Yan memang merupakan kesulitan terbesar yang dihadapinya sekarang. Yan Feng, tangkap dia untukku. Melihat ini, Su Shao masih mempertahankan garis-garis darah di dahinya. Di tahap tengah 7 Dewa Pejuang Bintang, ada semua jenis api suci. Di antara beberapa keturunan klan Xiao yang tersisa, kau dapat dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa, tapi, hanya itu. Di masa lalu, seniormu dari klan Xiao menekan klan Yan kami. Hari ini, biarkan juniormu membalas budi. Melihat ini, Yan Feng mengerutkan kening, dan api merah terang perlahan muncul dari kedalaman tubuhnya, menyala samar-samar. Kekuatan semacam itu sudah cukup untuk dengan mudah memusnahkan Xiao Yan sepenuhnya. Tingkat kesempurnaan Doxian Bintang 8 benar-benar kuat, tapi aku tidak punya latihan untuk dimainkan denganmu saat ini. Kegelapan, sosok Xiao Yan bergerak dengan kecepatan tinggi, dan segera sebuah merek tersembunyi berkedip di telapak tangannya. Dalam sekejap, bayangan hitam besar melintas entah dari mana di belakang Xiao Yan, dan tubuh besar itu tampaknya menutupi matahari. Sebagian besar alun-alun sepenuhnya diselimuti. Pada saat yang sama, kekuatan gelap misterius dari kekuatan gelap membentuk dua pakaian gelap yang sangat kokoh di sekitar Xiao Yan dan dunia bawah yang gelap, yang sangat gelap dan membawa kesuraman yang tak berujung. Jelas, dalam menghadapi kesempurnaan Dosian Bintang 8 yang sebenarnya, bahkan Xiao Yan harus mengerahkan seluruh kemampuannya, jika tidak, dengan Xiao Yan saat ini, tidak ada cara untuk melawan. Pembangkit tenaga listrik kesempurnaan Dosian Bintang 8 sangat menakutkan. Makhluk gelap, melihat raksasa yang tiba-tiba muncul di samping Xiao Yan, kecuali Su Shao, beberapa orang lainnya berseru pada saat yang sama. Seruan orang-orang ini, terutama suara terkejut dari Nyonya Feng Waner, adalah yang paling keras. Kegelapan dan dunia bawah memiliki hubungan yang tak terelakkan, dan pada awalnya, bahkan dia tidak begitu jelas tentang hubungan antara keluarga Xiao dan dunia bawah. Sekarang, dia tidak bisa tidak memiliki beberapa keraguan tentang identitas Xiao Yan, tetapi karena gengsi Yan Yan di hadapannya, hal itu tidak terjadi. Menjauhlah dariku. Yan Feng terkejut pada awalnya, dan dalam sekejap mata,
api merah terang di tubuhnya berubah menjadi senapan mesin api yang sangat dingin. Begitu suaranya jatuh, Yan Feng tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan meledak dengan bantuan kekuatan anti guncangan tanah. Ki pertempuran yang agung di dalam tubuh menjadi panas, seperti kawah letusan yang dahsyat. Ujung pistol itu bersinar dingin, langsung menghadap ke prajurit dunia bawah yang gelap yang dibunuh dan pergi. Aura seperti itu sangat mengerikan. Ho ho ho, Master dunia bawah yang gelap tidak banyak bicara, dan menatap Xiao Yan, tubuhnya yang besar tiba-tiba terangkat, dan riak-riak gelap muncul, langsung menginjak tempat Yan Feng dan Su Shao. Sebaliknya Xiao Yan pada saat ini, Fen Jue dan Seng Yan dimobilisasi di dalam tubuh, energi mengerikan yang menggerakkan dunia, perlahan-lahan terbentuk. Boom! Dalam sekejap, kehampaan runtuh, dan dunia berubah warna. Riak-riak gelap yang tak terhitung jumlahnya melintas dengan niat membunuh yang sangat dingin seperti bilah tajam. Senjata api. Melihat ini, Yan Feng bahkan menyeringai di sudut mulutnya. Senapan di telapak tangannya bergetar, dan api tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar di sepanjang senapan api, langsung menghantam langit dengan dunia bawah yang gelap. Tabrakan bersama gelombang banting. Tanpa fluktuasi yang tidak perlu, kedua serangan itu hanya bersentuhan, ruang di atas seluruh alun-alun bergetar secara langsung, dan distorsi yang menggelitik kulit kepala menjadi semakin kuat. Dalam sekejap mata, api menyebar dari pusat pertempuran antara keduanya, dan kemudian tiba-tiba menembus tanah yang berlubang. Di bawah tatapan beberapa orang, tanah persegi yang sangat kokoh itu benar-benar hancur oleh kekuatan yang dahsyat ini. Sebuah retakan berukuran ratusan meter muncul, dan suara batu yang meledak sangat keras. Coba ini, ketika dunia bawah gelap samar-samar tertinggal di belakang, api kuning berubah dari api menjadi cairan dan meledak keluar dari tubuh Xiao Yan. Setelah beberapa saat, biji teratai kecil bersinar dengan 5 warna kilau, perlahan bersujud di depan Xiao Yan. Pada saat ini, energi ledakan di alun-alun tiba-tiba menjadi tenang, dan Yan Feng dan dunia bawah gelap langsung bubar. Orang ini, melihat Xiao Yan berkeringat deras dengan ekspresi yang sangat serius, Su Suiying tidak bisa menahan diri untuk menggigit sedikit sudut mulutnya ketika dia melihat biji teratai yang lemah di depan tentang dia yang bisa membunuh segalanya. Kau, pada saat ini, melihat tingkat serangan di depan Xiao Yan, tubuh tua Feng Waner tiba-tiba tersentuh, dan kemarahan yang sangat mengerikan menyapu. Dan aku, meskipun Yan tidak tahu mengapa Feng Waner begitu tidak normal, dia tidak saling berhadapan. Jatuh padaku, jantung Xiao Yan berdetak lebih cepat, darah di tubuhnya mendidih, kulit kepalanya hampir berubah menjadi bubuk, tubuhnya melompat kencang, dan dalam waktu singkat, dia menghantamkan samsara murka Buddha 5 warna langsung ke Yan Feng. Xiao Yan ingin melihat apakah teknik sihir yang disebut keabadian ini dapat terus bertahan abadi di bawah fusi api suci. Crash! Riak energi yang sangat panas menyebar di tengah alun-alun, dan pemandangan gelombang panas menyapu, menyebabkan ekspresi beberapa orang yang hadir sedikit berubah. Bagaimana mungkin seorang anak di tahap tengah Seven Star Fighting Immortals mampu memberikan pukulan yang begitu mengerikan? Tingkat serangan ini, saya khawatir bahkan jika Dosian Bintang 8 yang asli menghadapinya secara langsung, ia akan merasa ngeri. Apakah itu, seni suci, di mulut keluarga Xiao? Melihat tubuh Xiao Yan menjulang tinggi dan biji teratai yang halus bergetar lembut di telapak tangannya, Su Suiying merasa penasaran dan khawatir. Setelah beberapa saat, ia tampaknya melakukan sesuatu. Diputuskan bahwa api hitam di dalam tubuh perlahan muncul, dan kekuatannya perlahan melonjak. Keturunan keluarga Xiao benar-benar sulit dihadapi. Tapi dengan cara ini, aku lebih menyukainya. Puncak api, Si Feng, melihat postur Xiao Yan, ia perlahan berdiri di langit seperti rumah besar yang membenci semua makhluk hidup. Di tubuh Yan Feng, garis-garis darah muncul tak terkendali, bahkan di dahinya. Ada beberapa garis yang identik di dahi Su Shao. Boom! Suara memekakkan telinga bergema di seluruh alun-alun, dan kemudian di belakang Yan Feng, 4 gunung besar api yang dalam tiba-tiba muncul. Gunung jiwa api sangat besar, yang masing-masing memiliki ukuran ribuan kaki, dan bahkan berkah misterius dan sangat flamboyan yang tak terhitung jumlahnya, yang memicu napas dan kekuatannya hingga ekstrim. Apakah itu? Sihir peri, bunuh aku. Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan sedikit menyipit, lalu tubuhnya tiba-tiba menegang, dan dia langsung memproyeksikan teratai api 5 warna ke Yan Feng. Teratai api, 5 warna menembus langit dan perlahan jatuh. Kekuatan yang tak tertandingi membuat orang tidak bisa tidak terkesan. Namun,
Ketika 4 gunung jiwa yang menyala muncul di belakang Yan Feng, seluruh dunia tiba-tiba sunyi, dan energi surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya ada di atasnya. Setelah kurungan itu lewat, seluruh alun-alun bergetar untuk sementara waktu. Bum bum bum, teratai 5 warna, roda murka Buddha, membantai hantu dan dewa. Xiao Yan mendengus dingin, kedua serangan itu benar-benar saling bersentuhan, dan ekspresinya menjadi serius. Yan Feng dan yang lainnya awalnya adalah orang mati. Sekarang setelah mereka dibangkitkan oleh Su Shao menggunakan sihir, kekuatan internal mereka telah pulih ke puncaknya, dan mereka bahkan memiliki tubuh mayat hidup yang sangat aneh. Yang terpenting adalah mematuhi perintah Su Shao. Boom! Setelah kebuntuan yang lama di antara keduanya, ternyata benih teratai 5 warna milik Xiao Yan hanya bisa dipaksa larut di bawah tekanan dahsyat dari 4 gunung jiwa api energi. Lingkaran-lingkaran lengkung api dengan warna-warna berbeda, seperti kembang api yang paling indah, mekar tepat di sini, dan seluruh ruang terbakar oleh api suci yang begitu panas, terpelintir dan hancur. Tabrakan, serangan yang tampaknya ganas itu ternyata seimbang pada akhirnya, tetapi sekelompok kecil api 5 warna menyentuh tubuh Yan Feng, menyebabkan banyak pori-pori padat di tubuhnya membesar dalam sekejap. Dan di pori-pori itu, sebenarnya ada jejak keyakinan dan kekuatan jiwa yang tak ada habisnya. Saya khawatir sihir, mayat hidup, memiliki hubungan vital dengan tempat ini. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Penggabungan beberapa api suci, bahkan jika cara seperti itu dimasukkan ke dalam klan Xiaomu, itu masih merupakan keberadaan yang langka. Tetapi sayangnya kamu tidak memiliki kesempatan itu. Matilah orang tua ini. Tepat saat kedua serangan itu menghilang, Yan Feng mengabaikan bekas luka yang jelas di tubuhnya, dan tersenyum tipis. Senyum itu mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Bahkan di tahap tengah Seven Star Fighting Immortals, dia memiliki kemampuan seperti itu. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, bahkan dia sedikit takut dengan potensi masa depannya. Tatapan Yan Feng segera terfokus pada Xiao Yan, dan sosoknya bergerak secepat hantu, tanpa diduga melewati dunia bawah yang gelap dan melesat ke arah Xiao Yan. Binatang buas ini, melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk diam-diam. Namun, Xiao Yan sekarang memiliki banyak pemahaman tentang sihir abadi ini. Dengan pukulan terkuatnya tadi, reinkarnasi kemarahan Buddha 5 warna mencoba melenyapkan Yan Feng, tetapi pada akhirnya, dia hanya meninggalkan bekas luka mencolok yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Meskipun bekas luka itu perlahan-lahan sembuh di bawah aksi sihir, mayat hidup, tetapi kecepatan penyembuhan dan waktu yang dibutuhkan jauh lebih memakan waktu daripada sebelumnya. Jika Xiao Yan mengendalikan keabadian dan keabadian serta teknik sihir abadi di depannya, maka itu jelas satu surga dan satu bawah tanah. Keabadian dan keabadian di bawah kendali Xiao Yan bahkan lebih unggul. Selama ada napas atau kekuatan sisa, adalah mungkin untuk mencapai keabadian dalam arti sebenarnya. Namun, apa yang disebut keabadian tampaknya memiliki batas tertentu di depan sihir ini. Orang itu akan jatuh, tentu saja, jika dia ingin menembus batas ini, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, itu tidak cukup. Pukulan terkuat baru saja dilemparkan, dan masih ada banyak kekuatan yang tersisa. Bajingan kecil, setelah sekejap mata, tubuh tua Yan Feng melintas tepat di depan Xiao Yan. Kecepatan yang mengerikan dan tekanan yang sangat tirani benar-benar membuat napas Xiao Yan menjadi bermartabat. Kekuatan tingkat kesempurnaan Douxian Bintang 8, ditambah dengan berkas sihir mayat hidup, saya khawatir pertarungan orang ini sebanding dengan reinkarnasi. Xiao Yan, minggir. Pada saat kritis ini, tidak jauh di belakang Xiao Yan, sebuah suara bersemangat dan ringan muncul. Melihat ini, tubuh Xiao Yan bergetar, sekejap menjauhkan dirinya dari Yan Feng, dan segera menatap Su Suiying. Su Suiying hari ini, yang tubuhnya awalnya putih dan tanpa cacat, hampir sempurna, sepenuhnya dipenuhi dengan garis-garis hitam, dan ada keindahan yang tak terlukiskan dalam yang tak terlihat, tetapi pada saat yang sama, di pergelangan tangan, api hitam, seperti yang didambakan seperti iblis dengan makanan lezat yang tak ada habisnya di dunia, ia memancarkan aura yang sangat rakus. Melihat aura Yan Feng yang menakutkan, Su Suiying mengatupkan gigi peraknya dan mengepalkan pergelangan tangannya tiba-tiba. Semangat juang yang mengerikan dan api hitam mengembun keluar dari tubuhnya, dan akhirnya mengembun langsung di kotak ini menjadi lautan api hitam. www.novelhal.com Segera, tangan giok itu terbuka dan menamparkan Yan Feng dengan tamparan di wajah.
Kekuatan penghancur yang mengerikan dan angin kencang benar-benar menyebabkan seluruh langit menjadi ganas, dan bahkan seluruh alun-alun benar-benar terjerat oleh pemandangan api hitam ini. Apa yang sedang terjadi? 8 bintang Fighting Immortal. Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa karena kulit Su Sueying dipenuhi dengan garis-garis hitam, kekuatannya telah melonjak langsung dari 6 bintang Fighting Immortal ke tingkat tahap awal 8 bintang Fighting Immortal. Selain itu, api hitam di lautan api hitam di depannya benar-benar membuat api jiwa api kuning di tubuh Xiao Yan memancarkan rasa takut. Menarik, di usia yang begitu muda, dia mampu mengendalikan api suci seperti itu. Aku ingat dengan jelas bahwa ini adalah api warisan keluarga Xiao. Aku tidak pernah berpikir bahwa kalian para penjaga benar-benar akan menjaga dari para pencuri. Dikelilingi oleh lautan api hitam, napas Yan Feng menjadi tenang untuk sementara waktu, bukan karena hal lain, hanya karena keanehan api suci ini. Ke-12 dari daftar api suci, api iblis dari malam yang gelap, yang dikenal sebagai api iblis yang tak terpadamkan di ribuan dunia, sangat kuat. Namun, meskipun api suci ini ekstrim, itu cukup untuk memberi pengendali kekuatan yang tak tertandingi. Api iblis yang tidak pernah padam tidak pernah tercatat dalam catatan apapun. Kekuatan apa yang dapat dipadamkan adalah kedok terbaik untuk membunuh orang dan melarikan diri. Untuk sementara waktu, serangan Feng Wan'er dan Yan Yan terus berlanjut di seluruh alun-alun. Bahkan di dunia reinkarnasi yang dalam, jenis fluktuasi mengerikan yang mereka kirimkan sangat mengejutkan. Adapun dunia luar, Su Sueying lah yang mengkremasi iblis api suci menjadi lautan api, memenjarakan Yan Feng sepenuhnya. Namun, pada saat ini, situasi pertempuran ini jelas telah mencapai tahap yang sangat panas, dan setelah istirahat, hasilnya akan segera diumumkan, itu sebenarnya api iblis malam neter ke-12. Melihat Yan Feng, yang dikelilingi oleh lautan api hitam, wajah tenang Yan Feng berubah suram karena ini, tetapi hati Xiao Yan menyebabkan kegemparan. Menurut pemahaman Xiao Yan, api iblis malam gelap sangat jahat dan ganas, karena begitu digunakan, ia harus dipelihara dengan darah, jika tidak, itu pasti akan menyebabkan serangan balik. Selain itu, api iblis semacam ini berwarna hitam, sangat aneh, dan juga dikenal sebagai api iblis yang tidak dapat dipadamkan dalam catatan dunia 1000 besar. Bahkan Xiao Yan hari ini berdebar-debar, karena bahkan Xiao Yan sendiri tidak memiliki cara untuk memadamkan api iblis semacam ini. Api, begitu terjerat dengannya, saya khawatir itu sangat sulit. Dan peringkatnya setinggi 12, yang cukup untuk menjadi lebih tirani daripada api jiwa api ember milik Xiao Yan saat ini. Tidak mengherankan jika dia memiliki perasaan tidak enak sebelumnya, kata Xiao Yan. Apa kau baik-baik saja? Mata Xiao Yan bergerak, dan dia buru-buru datang ke sisi Su Sueying, mencoba untuk mendukungnya. Bagaimanapun, dia baru saja melancarkan serangan yang begitu dahsyat, dan napasnya agak lemah sekarang. Jangan sentuh aku. Su Sueying berkata dengan lemah, wajahnya sangat pucat, tetapi tubuhnya yang halus bergetar tanpa sadar, dan dia bahkan tidak berani menghadapi Xiao Yan, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Seperti yang dikatakan Yan Feng, api suci ini adalah api warisan klan Xiao, tetapi dia terpaksa menyerap api suci ini dengan putus asa di awal, tetapi sejak diserap dan ditelan, api sihir semacam itu telah menyiksa Su Sueying. Setelah mengeluarkan api iblis malam gelap, aura dan kekuatan Su Sueying telah meningkat pesat, tetapi persepsi dan kendalinya atas tubuhnya telah banyak melemah, dan bahkan kepekaannya terhadap darah telah menjadi sangat tinggi. Seluruh tubuhnya seperti lautan api hitam yang perlahan mengembun, dan dalam sekejap, seekor binatang bayangan hitam terbentuk di depannya, dan ia bertarung melawan Yan Feng dengan taring dan cakarnya. Melihat ini, Pangeran Kegelapan tidak ragu-ragu, telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan kekuatan kegelapan di tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam dan mendekati binatang api hitam itu. Ho ho ho, dengan suara, binatang api hitam itu menyerap kekuatan kegelapan yang begitu agung, dan seluruh tubuhnya menjadi terang, dengan garis-garis gelap mengembun di tubuhnya, api sihir yang mengerikan melonjak, dan telapak tangan binatang itu melambai lurus, meledak dengan energi yang tak tertandingi. Tidak ada waktu. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Jelas bahwa kolaborasi antara binatang api hitam dan dunia bawah kegelapan hanya akan mampu menghadapi Sun Qi. Adapun pihak lain, keduanya di alam reinkarnasi, serangan Nyonya Feng Wan'er, akan dilawan oleh sihir mayat hidup Yan Yan setiap saat. Kau pergi.
Xiao Yan baru saja selesai berbicara ketika dia berjalan ke arahnya. Su Sueying dengan paksa menahan jejak cahaya hitam di matanya yang indah dan gemetar. Aku punya cara untuk mematahkan sihir mayat hidup orang ini. Xiao Yan mendatangi Su Sueying, dan kemudian matanya tiba-tiba beralih ke Yan Feng, yang berada di lautan api hitam dan menakutkan, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sihir semacam ini, keabadian hanya relatif. Baru saja, dengan kekuatan fusi dari 5 api suci, aku telah mendekati batas yang dapat ditanggungnya, jadi. Xiao Yan selesai berbicara, matanya tertuju pada Su Sueying, setiap kata sangat tegas jalannya. Aku tidak setuju, pergi. Su Sueying menggertakkan gigi peraknya, dan api cian muncul di sekujur tubuhnya, mencoba mendorong Xiao Yan menjauh dengan sedikit rasa dingin. Makanlah. Xiao Yan tetap tidak bergerak. Setelah beberapa saat, dia langsung menggulung lengan bajunya, memperlihatkan lengannya, dan perlahan mengangkatnya ke wajah Su Sueying, berbicara dengan agak jelas. Xiao Yan. Su Sueying melihat ini, tetapi cahaya hitam di pupil matanya tampaknya tertarik secara fatal, mencoba mengendalikan akal sehat terakhir Su Sueying, tetapi Su Sueying tidak dapat menahan diri untuk meraung. Ini adalah api warisan klan Xiao kita. Seharusnya masih ada jejak napas klan Xiao di tubuhnya. Dengan kekuatan, garis keturunan klan Xiaoku, itu seharusnya dapat membantumu menyelesaikannya sepenuhnya. Kata Xiao Yan. Petik 2. Tapi, Su Sueying ragu-ragu sejenak, jelas bagi Xiao Yan, dia juga memiliki 5 butir di hatinya. Kedua boneka kecil itu benar-benar memiliki banyak ide gila, tetapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Tepat ketika Xiao Yan berada di jalan buntu, binatang api hitam di kejauhan langsung dihancurkan oleh Yan Feng. Adapun prajurit gelap, seluruh tubuhnya gelap belenggu hancur secara langsung, dan jelas dia terluka parah. Api coklat, seperti api merah muda yang membakar langit, mengubah seluruh kotak menjadi merah, dan niat membunuh yang dingin yang terkandung dalam suara Yan Feng sudah jelas. Ayo, kita kehabisan waktu. Melihat ini, Xiao Yan buru-buru berteriak. Sobek. Melihat ini, Su Sueying sedikit mengernyit, dan segera di matanya yang indah, cahaya api hitam sepenuhnya menggantikan mata, dan garis-garis hitam di sekujur tubuhnya berkembang pesat. Tangan giok itu perlahan menopang lengan Xiao Yan, rapi dan putih. Mulut ceri Xiao Yan menunjuk lurus ke atas, seolah-olah lengan Xiao Yan berisi makanan paling lesat. Sisi, awalnya Xiao Yan kebal terhadap rasa sakit tingkat ini, tetapi sekarang tindakan Su Sueying sangat lucu, seperti bayi yang baru lahir menyerap nutrisi. Xiao Yan hanya merasakan bahwa di lengannya, 2 kekosongan samar muncul, dan tepat di atas bibir dingin Su Sueying, jejak api hitam mengikuti meridian di tubuhnya, menuju darah keluarga Xiao jauh di dalam tubuhnya. Weng Om. Setelah napas, garis keturunan asli di tubuh Xiao Yan terus diserap oleh Su Sueying, dan tingkat keserakahannya mengejutkan. Hampir sampai, setelah hendak menyentuh Sun Si, Xiao Yan mengerutkan kening, ekspresi dan napasnya menjadi lemah, dan dia segera bergumam. Tetapi Su Sueying tampaknya kecanduan menghirup, matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya hitam, dan dia benar-benar ingin melahap tubuh Xiao Yan sepenuhnya. Sekarang Su Sueying telah melahap 1/10-nya, membaca sudah cukup untuk menyelesaikan masalah antara dia dan Seng Yan. Jika ada lebih banyak, Xiao Yan mungkin akan menghadapi ancaman yang sangat mengerikan. Pada saat yang sama, dengan hilangnya darah sumbernya, jiwa Xiao Yan dipenuhi dengan rasa lelah. Terima kasih. Tepat ketika Xiao Yan hendak mulai membangunkan Su Sueying secara langsung, cahaya hitam di mata gadis cantik ini memudar, dan aura di tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi api hitam terus terjerat. Pinjamkan aku 2 api sucimu untuk saat ini. Xiao Yan berkata dengan dingin, menatap langit seperti dewa kematian, mengejek Yan Feng yang mendekati mereka. Xiao Yan berkata. Pada saat ini, Su Sueying sama sekali tidak ragu-ragu, kristal api suci biru dan hitam langsung terpisah dari tubuh yang halus, dan segera melayang ke arah Xiao Yan. Api jiwa api kuning, api mayat hidup. Xiao Yan mendengus dingin, dan kristal api suci kuning dan kristal api suci kuning pucat muncul pada saat yang sama. Untuk sementara waktu, di alun-alun ini, ada 4 kristal api suci. Di antara mereka, kristal api suci api jiwa Ember Flame dicampur dengan batu surgawi hati api, batu jiwa wajah hantu, api es halus, api abadi, dan bahkan sedikit acaccia Heartbroken, sehingga menjadi 4 api suci. Selain 3 di sekitar, 7 api suci. Di masa lalu di dunia 1000 besar,
Api suci, yang hampir sulit ditemukan, sebenarnya ada di alun-alun kecil ini, dan ketika ditembakkan, jumlahnya menjadi 7. Dalam sekejap, di alun-alun, angin bertiup kencang, kekosongan di puncak pesona itu menggeliat hebat, dan depresi yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda semua gunung tempat tinggal penjaga. Sama seperti pemandangan yang mengerikan sebelum kedatangan Raja Api Yang. Sebenarnya, ini jelas seperti upacara penyambutan di api penyucian lava. Kekuatan reinkarnasi murka Buddha 5 warna sudah cukup untuk membuat Yan Feng bergerak, dan sekarang dengan tambahan 2 api suci, hanya Yan Feng biasa, apa gunanya? Bahkan mungkin untuk membunuh Su Shao sepenuhnya dengan akibat dari serangan ini. Pada saat itu, saya khawatir akan ada banyak informasi berguna tentang keajaiban keabadian. Namun, satu-satunya perhatian Xiao Yan adalah apakah kekuatannya saat ini dapat diintegrasikan sepenuhnya. Bagaimanapun, kekuatan yang terkandung dalam api suci 7 warna mungkin cukup untuk membuat Xiao Yan benar-benar jatuh. Kekuatan teratai api 5 warna telah diintegrasikan oleh Xiao Yan, jadi 2 kristal api suci, api jiwa api kuning dan api abadi, dihiasi dengan teknik yang sangat misterius. Jaring api raksasa yang tak tertandingi itu langsung melesat ke Yan Feng. Meskipun kekuatan semacam ini tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Yan Feng, itu cukup untuk memberi cukup waktu bagi Xiao Yan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan segera memegang 2 api suci yang muncul dari tubuh Su Sueying di atas kedua tangannya. Api iblis malam neter ke-12, berwarna hitam, tampak seperti bayangan hantu, iblis yang berspesialisasi dalam mengingini dan melahap manusia. Di sisi lain, Yuking Wan Hanyan peringkat ke-24, kombinasi es dan api, sangat mirip dengan api dingin roh tulang di masa lalu. Memegang kedua tangan dengan erat, gelombang niat jahat yang keras dan aura dingin tulang muncul dari tangan Xiao Yan pada saat yang bersamaan. Meskipun ini adalah api pinjaman, bahkan jika penguasa 2 api suci itu menyerah, ada lebih atau kurang beban dan perlawanan, tetapi itu tidak sulit bagi Xiao Yan, yang memiliki tekad yang membara. Feng Jue, Xiao Yan tahu bahwa waktu tidak menunggu siapapun, dan Xiao Yan tidak memiliki minat santai ini untuk merasakan apapun. Jauh di dalam tubuhnya, Feng Jue, yang melampaui 7 seni ilahi agung, mulai beroperasi, dan pada saat yang sama, jejak kekuatan aneh dan misterius, dirilis, dan segera 2 api, tiba-tiba menjadi tenang. Sepertinya lebih sederhana dari yang kukira. Xiao Yan terkejut saat melihat ini. Ini belum pernah semudah ini sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Adapun Su Sueying, dia berdiri diam di tempat yang sama, tetapi Yan Feng terhenti sejenak. Namun, kekuatan di tubuh Su Shao semakin terang, dan tampaknya dia mengirimkan sejumlah besar kekuatan kepada Yan Yan untuk mengatasi Feng Waner. Mengenai ini, dia belum memperhatikannya. Tidak peduli seberapa tirani Xiao Yan, sama sekali tidak mungkin untuk menghancurkan perlindungan tingkat kesempurnaan Dosian Bintang 8. Ini adalah ketergantungannya. Karena kamu begitu percaya diri, maka kali ini, kata Xiao Yan sambil tersenyum, memperhatikan Su Shao berkonsentrasi menjalankan pola darah ke dunia reinkarnasi, mengabaikan kehadiran Xiao Yan. Setelah beberapa saat, ketika kedua api suci itu menjadi sunyi pada saat yang sama, Xiao Yan menggulung telapak tangannya dan mengetuk dengan ringan. Kekosongan di depannya terjerat oleh kekuatan yang mendalam untuk membentuk pusaran busur api. Dengan jentikan jari nyanyiannya, sumber api suci mengalir turun dan melesat langsung ke dalamnya. Weng Bas. Dao Shengyan baru saja sampai di pusaran busur api terkompresi milik Xiao Yan, dan guntur rendah yang teredam terdengar, energi yang dahsyat, dengan jejak ledakan yang samar. Benar saja, aku belum pernah bergabung sebelumnya. Itu sedikit merepotkan untuk pertama kalinya. Xiao Yan mengerutkan kening, selalu memperhatikan perubahan kedua api di kehampaan. Setelah beberapa saat, api hitam langsung menempati 2/3 dari ruang pusaran busur, dan hanya sebagian kecil yang tersisa. Beri aku fusi. Melihat pemandangan ini, semangat juang Xiao Yan yang melonjak ditunjukkan tanpa syarat. Selain menetralkan Feng Jue, kedua api itu tidak berani melakukan perlawanan. Kemarilah, mencair. Kali ini peleburan Saint Flame peringkat 12 dan Saint Flame peringkat 24 berlangsung sangat cepat. Ketika keduanya benar-benar tenang, 5 sumber api suci di dalam dan luar tubuh Xiao Yan juga terlempar bersama. Dan pergi. Boom! Dalam sekejap, guntur marah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di seluruh alun-alun. Tanpa peringatan,
seberkas cahaya guntur dengan ukuran puluhan kaki turun dari langit, dan di kolom guntur, ada sentuhan Xiao Yan dari langit. Garis-garis tersembunyi yang belum pernah terlihat sebelumnya tampaknya merupakan malapetaka yang lahir dari kekuatan langit dan bumi. Kesengsaraan surgawi. Bagaimana mungkin? Setelah Xiao Yan mengambil kembali 5 api suci dan mulai menyatukannya, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia kehilangan suaranya. Puff! Satu demi satu petir menyambar, dan tidak peduli apa yang disambar petir itu akan langsung musnah, dan daya rusaknya mencekik. Sejak Xiao Yan mulai menyatu, Su Suiying telah memperhatikan Xiao Yan, belum lagi tekad yang membara dalam tubuh Xiao Yan dapat menetralkan Seng Yan, tetapi dia memperlakukan Xiao Yan seperti ini. Xiao Yan telah membantunya beberapa kali, sehingga sekarang permusuhan Su Suiying terhadap klan Xiao di dalam hatinya telah teratasi. Keduanya sekarang lebih seperti teman biasa. Xiao Yan hati-hati. Setelah beberapa saat, sinar petir menyerang langsung ke posisi berdiri Xiao Yan. Su Suiying buru-buru berteriak, dan dia sangat tidak sabar. Tidak bagus. Melihat ini, Xiao Yan mendecak lidahnya diam-diam, tetapi sekarang setelah dia bergabung ke langkah penting, dia tidak bisa bergerak. Jika dia bergerak, pembentukan benih teratai 7 warna akan gagal, dan situasi itu jelas bukan yang ingin dilihat Xiao Yan. Kerak, dengan suara, tubuh halus Su Suiying tiba-tiba menyentuh sinar guntur, napasnya tiba-tiba melemah, dan bahkan wajahnya menjadi lebih pucat, tetapi dia memaksakan senyum pada Xiao Yan, jelas pilar guntur ini mengikutinya. Pada saat ini, mata Xiao Yan suram seperti iblis pembunuh yang tidak berkedip, dan kecepatan memadatkan teratai api 7 warna menjadi lebih cepat dan lebih cepat gelombang 7 api suci, yang benar-benar tidak pernah terdengar. Tetapi Anda tidak memiliki kesempatan ini. Melihat serangan Xiao Yan yang aneh dan mengerikan, Yan Feng juga berkeringat dingin. Baru saja, biji teratai 5 warna hampir menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Jika biji teratai 7 warna berhasil diseduh, saya khawatir. Dengan suntikan ki pertempuran yang agung, api 7 warna berada di sudut masing-masing, dan segera mulai menyatu, dan samar-samar, ternyata Yan Feng merasakan mati rasa di kulit kepalanya. Peradangan, kunci bumi Wan Yan. Melihat penampilan Xiao Yan, kekuatan penuh Dewa Petarung Bintang 8 pada tubuh Yan Feng keluar tanpa syarat, dan rantai api puluhan ribu meter melilit seluruh alun-alun, merangkak keluar, bahkan api selain kekuatan menakutkan di atas rantai, ada juga jejak kekuatan yang sangat lemah. Reinkarnasi, penglihatan bagus, tapi masih terlambat. Teratai api 7 warna, ledakkan untukku. Melihat gerakan pamungkas Yan Feng yang ganas, pada saat-saat terakhir, Xiao Yan tidak peduli dengan perpaduan yang sempurna, dan melepaskan biji teratai yang setengah menyatu. Saat suara Xiao Yan jatuh, pupil mata Yan Feng menyusut rapat, dan mengikuti suara itu, tubuhnya tidak bisa menahan ketegangan, matanya tertuju pada biji teratai biasa di depan Xiao Yan. Biji teratai itu sangat kecil, hanya seukuran kepalan tangan, teratai itu memiliki 7 daun, dan di tengah 7 bagian teratai berwarna, sebuah biji teratai dengan warna yang indah berkedip-kedip dengan tenang. Warna-warna yang berwarna-warni, kekuatan yang terkandung dalam setiap warna cukup untuk menyaingi langit. Pada saat ini, hawa dingin yang sangat dekat dengan kematian akhirnya bertahan di tubuh Yan Feng, dan dia bahkan punya firasat bahwa di bawah pukulan ini, bahkan jika dia menggunakan sihir keabadian, dia hanya akan berakhir dengan akhir yang tragis.